Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimana Sutrajalita dari kelas manajemen G dengan NIM 210903502179. Kali ini saya akan memaparkan jawaban saya pada soal UTS nomor 1, yakni masing-masing mahasiswa memilih satu topik materi, kemudian buat video penjelasan terkait materi tersebut dengan durasi minimal 10 menit, kemudian upload share linknya di Google Classroom. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memilih topik karakteristik pengambilan keputusan. Langsung saja. Pertama, karakteristik pengambil keputusan. Kepemilikan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang mampu memberikan pengaruh besar bagi setiap pembuatan keputusan yang dibuat. Suatu keputusan akan menjadi lebih memiliki mutu dan sesuai dengan harapan jika keputusan tersebut dibuat dengan memahami berbagai karakteristik daripada pemakai keputusan tersebut. Karena inti dari ilmu manajemen adalah mampu membuat dan memberikan keputusan yang bersifat aspiratif dan memuaskan banyak pihak. Kedua, definisi karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik adalah sifat atau ciri khas yang melekat pada suatu objek atau fenomena. Dalam konteks yang lebih spesifik, karakteristik dapat merajuk pada sifat-sifat khusus dari suatu individu, kelompok, atau hal-hal yang membedakannya dari yang lain. Karakteristik juga dapat dilihat sebagai cara untuk memahami dan mengidentifikasi suatu objek atau fenomena, serta membandingkannya dengan yang lain. Oleh karena itu, memahami karakteristik suatu hal dapat membantu dalam memahami dan mengelola objek atau fenomena dengan baik. Ketiga, yaitu karakteristik pengambil keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Karakteristik pengambil keputusan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh individu dalam mengambil keputusan. Beberapa karakteristik yang sering digunakan antaranya adalah yang pertama, takut pada resiko atau risk avoider. Karakteristik risk avoider dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari resiko, sehingga mereka menempatkan diri dengan kepemilikan karakteristik ini cenderung memiliki aset yang terjaga karena ia tidak pernah memiliki wilayah spekulasi. Risk avoider atau individu yang menghindar resiko merupakan individu yang lebih memprioritaskan penghindaran dari potensi kerugian daripada pengejaran potensi keuntungan. Secara keseluruhan, risk avoider memprioritaskan keselamatan dan stabilitas daripada pengejaran kesempatan dengan risiko tinggi dan potensi keuntungan besar. Kedua, yaitu hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap risiko sebenarnya merupakan sikap antar dua sikap yang ekstrim, yaitu sikap penghindar dan pencari risiko. Risk indifference adalah sikap atau perilaku individu yang merasa tidak peduli terhadap risiko. Artinya, individu dengan sikap risk indifference memiliki tingkat toleransi risiko cukup tinggi dan sama-sama dapat menerima hasil yang stabil maupun beresiko. Secara keseluruhan, individu dengan sikap risk indifference memiliki tingkat toleransi risiko yang tinggi dan cenderung fokus pada pengembalian yang dihasilkan. Mereka menerima baik hasil yang stabil maupun beresiko dan memperhatikan faktor lain selain risiko dalam pengambilan keputusan. Ketiga, yaitu suka pada risiko atau risk taker atau risk lovers. Sikap seseorang dalam menghadapi resiko sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar seseorang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dia hadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Risk taker adalah individu atau entitas yang mengambil resiko untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Individu dengan sikap risk taker cenderung memiliki sifat yang lebih nyaman dalam mengambil risiko dan merasa bahwa risiko dapat memberikan peluang untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Secara keseluruhan, individu dengan sikap risk taker atau risk lover cenderung merasa nyaman dengan tingkat resiko yang tinggi dan lebih fokus pada potensi keuntungan. Mereka merasa terstimulasi oleh tantangan dan ketidakpastian dan lebih memilih investasi dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Mereka juga menerima kerugian sebagai bagian dari pengambil keputusan risiko dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Pengambilan keputusan yang baik dan tepat akan sangat berpengaruh pada kinerja dan kesuksesan perusahaan. Pengambilan keputusan yang efektif dapat membantu perusahaan menghindari risiko yang tidak perlu dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan bahkan kegagalan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pengambilan keputusan mereka memiliki karakteristik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Perusahaan juga dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Adapun ciri-ciri dari pemilik karakteristik secara umum yaitu pertama, karakteristik risk avoider. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati terhadap keputusan yang diambil, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang bersifat menghindar risiko yang akan timbul jika keputusannya diaplikasikan. Kedua, secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Ketiga, mereka penganut risk avoider cenderung lebih sulit menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi followers, bukan seorang inovator. Kemudian, yang harus kita pahami bahwa hampir setiap investor adalah tipe penghindar risiko, dalam artian mereka tidak ingin menanggung risiko yang akan timbul dalam bentuk kerugian yang akan timbul di kemudian hari. Kelima, yaitu bagaimanapun investasi selalu dilihat sebagai bentuk usaha mencari keuntungan dalam bentuk finansial di kemudian hari. Terdapat sejumlah dana yang telah ditanamkan pada saat ini. Ciri utama bagi penghindar risiko, utilitasnya akan menurun dengan cepat begitu kerugian yang diderita semakin membesar atau meningkat. Sedangkan utilitas untuk jumlah yang positif tidak tumbuh dengan cepat, secepat perolehan uang. Oleh karena itu, sifat penghindar risiko dinyatakan dengan premi risiko yang positif, maka kurva akan selalu berada di sebelah kiri atas dari garis netral. Dengan perkataan lain, utilitasnya berbentuk cekung apabila dilihat dari bawah. Kemudian, karakteristik risk inference. Pertama, seseorang pengambil keputusan dengan sikap netral terhadap risiko ialah mereka yang menilai uang seperti apa yang tercantum, tak akan membeli asuransi kerusakan sebab nilai premi akan lebih tinggi dari nilai yang hilang. Kedua, bagi mereka yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi. Ketiga, bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrem sebagai tipe peragu. Keempat, setiap tindakan yang mereka lakukan cenderung selalu berusaha menjaga image di mata publik. Kelima, yakni setiap keputusan yang dilakukan dengan analisis yang mendalam serta memikirkan dampak ke depannya. Keenam, pada umumnya sikap netral terhadap risiko hanya benar pada suatu jumlah uang dalam batasan tertentu. Ini terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki asuransi kerusakan. Selanjutnya yakni karakteristik risk taker. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko karena bagi dia semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Kedua, prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang mereka ambil. Ketiga, mental risk taker atau juga disebut dengan risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar.
Karakter ini juga umumnya dimiliki oleh para pemberontak di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan. Keempat, cenderung menyukai tantangan dan tidak suka berpikir statis. Kelima, dalam melaksanakan pekerjaan sangat menghargai proses, karena proses baginya sebuah pengayaan dalam bentuk keyakinan secara lebih baik. Keenam, selalu bersikap menyelesaikan masalah dan tidak pernah mengesampingkan masalah yang penting. Ketujuh, sikap pencari resiko ditemui dalam kejadian di mana terdapat suatu tingkatan aspirasi yang amat penting. Kedelapan, semakin besar hadiah yang akan diterima, maka semakin besar sikap antara pencari resiko dengan penghindar resiko. Kemudian, pencari resiko sering disebut self-insured, artinya mengasuransikan diri sendiri, percaya bahwa resiko lebih superior dibandingkan dengan jumlah uang yang hilang untuk membeli poli atau lotre. Selanjutnya adalah tipe pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan tipe yang dimilikinya. Mengenai karakteristik telah kita bahas. Adapun tentang tipe yang kita bahas di sini adalah tipe bagian dari diri seseorang yang berbentuk oleh berbagai latar belakang, seperti kepribadian, intuisi, inteligensi, konsistensi, dan kompetisi, maupun skill. Menurut Erich Fromm, tipe pengambilan keputusan dibedakan dengan 5 tipe. Pertama yaitu tipe ketergantungan. Pada tipe ini, seseorang pengambil keputusan memiliki sifat yang kurang percaya diri dan sering setiap ada masalah melibatkan orang lain dalam usaha mencari solusi. Kedua, tipe eksploitatif. Tipe eksploitatif adalah kebalikan dari tipe pertama. Pengambilan keputusan akan mengeksploitasi orang lain atau bawahan untuk kepentingan diri sendiri. Tipe tabung. Pada saat ini, seseorang mengambil keputusan cenderung berpikir dan bersikap picik dan memiliki egois yang tinggi. Ini terlihat pada saat ia selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki serta tidak berkeinginan membagi kemampuan itu dengan orang lain. Keempat yaitu tipe pemasaran. Pada tipe seorang pengambil keputusan sering menerapkan konsep marketing, seperti salah satunya ide advertising, yaitu ia sering mengiklankan dirinya pada banyak pihak, khususnya kepada karyawan bawahan tentang ide dan konsep yang ia miliki. Kelima yaitu tipe produktif. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan memiliki semangat produktif yang tinggi. Setiap ide pemikirannya cenderung memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Dan ia sangat mengutamakan konsep kooperatif dengan berbagai pihak, khususnya kalangan internal organisasi. Dari kelima bentuk tipe ini, jika dilihat dan diamati, maka tipe yang terbaik adalah tipe produktif. Pengambilan keputusan dengan kepemilikan tipe produktif cenderung sangat memperhatikan para bawahannya dan memiliki pandangan jauh ke depan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan adalah penuh dengan perencanaan yang matang. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.